Hai leaders, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Elvi. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai bos narsis destruktif yang memiliki perilaku-perilaku negatif yang pada umumnya membuat karyawan bawahan atau kita yang bekerja di bawahnya menjadi stres, merasa di bawah tekanan dan tidak tenang dalam bekerja. Kita langsung saja ke cerita saya. Leaders, sesi ini saya akan cerita mengenai beberapa sikap negatif dari bos narsis yang destruktif, yang menjadi momok dan tentu saja tidak disukai oleh bawahan. Sikap bos narsis destruktif yang pertama yang akan saya ceritakan adalah tidak mau terima kritik. Jangan coba-coba memberi masukan negatif tentang perusahaan atau produk perusahaan, apalagi kritik. Bos narsis destruktif tidak dapat terima masukan negatif dan kritik. Pasti Anda dimarahi dan dinilai tidak mencintai perusahaan dan produk perusahaan. Mereka sangat sensitif sehingga tidak dapat menerima masukan atau kritik yang membangun. Mereka tidak memberi toleransi pada opini yang berbeda, sehingga menciptakan bawahan yang selalu ya Pak atau ya bos, yes bos. Mereka dapat agresif terhadap bawahan yang memberi masukan atau kritik negatif, sehingga melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti sampai pemukulan bahkan pemecatan atau mengancam akan memecat. Jadi jangan coba-coba atau mencoba untuk kritik atau memberi masukan negatif kepada bos narsis destruktif. Sikap yang kedua adalah tidak mau mendengar. Bos narsis destruktif ini tidak mau mendengarkan, selalu ingin didengarkan. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka harapkan. Hal ini menciptakan bawahan yang tidak berani memberi opini. Dalam rapat, hanya bos yang bicara sendiri. Hadirin lain hanya diam, tidak berani memberi masukan, apalagi opini. Bos narsis destruktif menganggap bahwa bawahan tidak mempunyai banyak untuk kontribusi dan opini bawahan tidak penting sehingga tidak perlu didengarkan. Jadi jangan berbicara dengan bos narsis destruktif hal-hal yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah beliau tidak empati. Bos narsis yang destruktif tidak empati terhadap kesulitan bawahan, padahal mereka menuntut empati dari bawahan. Mereka tidak memimpin dengan perasaan atau feeling, tidak menerima tuntutan bawahan. Mereka memberi dan karyawan menerima, tidak boleh menuntut. Mereka memimpin tidak terbawa oleh emosi kasihan. Mereka hanya menggunakan logik, tidak memakai perasaan. Ketika perusahaan perlu restrukturisasi dan mengurangi karyawan secara masif, maka tipe bos narsis destruktif ini sangat cocok. Jadi jangan mengharap empati dari bos narsis destruktif. Jangan baper atau bawa perasaan ketika berhadapan dengan bos narsis yang destruktif. Kemudian sikap berikutnya adalah selalu memberi perintah. Bos narsis destruktif yang tidak empati, mereka menjadi sangat bergantung pada diri sendiri. Sehingga sangat sulit bagi seorang bos narsis destruktif untuk menjadi mentor. Mereka hanya memberi perintah atau instruksi. Mereka tidak memberi coaching atau training kepada bawahan. Mereka hanya memberi instruksi, perintah untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi terima saja perintah bos narsis destruktif dan lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah emosional.
Bos narsis destruktif sangat emosional. Mereka memimpin dengan tensi tinggi. Marah-marah dan tidak sabar sudah menjadi trademark mereka. Mereka memimpin dengan emotional blackmail, yaitu merupakan style manipulasi dengan menggunakan perasaan bawahan dengan tujuan untuk kontrol perilaku atau memaksa bawahan untuk berpikir dan melihat sesuatu dari kacamata mereka. Mereka mempengaruhi dan memaksa bawahan untuk berpikir seperti mereka. Bos narsis destruktif juga sangat demanding atau menuntut, mengancam, dan memberi pressure atau tekanan kepada bawahan untuk melakukan tugas sesuai kehendak mereka. Lama-kelamaan mereka dapat membunuh karakter bawahan. Biasanya kita sebut pembunuhan karakter. Jadi menghadapi bos narsis destruktif yang emosional, kita harus tenang, jangan emosi. Kalau beliau emosi, anggap saja radio rusak. Kalau salah, segera minta maaf. Kalau tidak salah, jawab saja iya, Pak, atau Bu. Atau silence is golden. Grandiose. Bos narsis destruktif menganggap diri sendiri orang penting, sehingga wajar dikagumi oleh bawahan. Mereka menuntut untuk dikagumi. Mereka sadar memiliki kemampuan dan pencapaian luar biasa, sehingga mereka menuntut untuk dihargai dan dikagumi. Mereka juga menuntut ruang kerja yang mewah dan unik, kendaraan berkelas mewah, fasilitas VIP, dan lain-lain. Mereka juga berpenampilan mewah untuk menunjukkan grandiosity-nya. Terima saja grandiosity bos narsis destruktif, karena sikap ini juga dimiliki oleh bos narsis produktif. Tidak realistik. Bos narsis destruktif terlalu percaya diri sehingga mempunyai pandangan yang tidak realistik. Mereka sering memaksakan pendapat mereka kepada bawahan. Karena mereka overconfidence, sehingga tidak menerima ketika keputusan mereka tidak berjalan lancar di lapangan. Mereka menyalahkan yang eksekusi yang tidak becus. Mereka tetap ngotot, tidak mau merubah keputusan yang tidak tepat, karena mereka percaya diri dan mereka tidak realistik. Jadi lakukan yang terbaik. Walaupun kadang perlu melakukan perubahan tanpa persetujuan bos narsis destruktif, asal demi kebaikan perusahaan. Bos narsis destruktif juga paranoid, karena mereka terlalu percaya diri sehingga sulit mereka percaya pada bawahan atau pada siapapun. Apabila terjadi kekacauan, maka mereka tidak menerima kesalahan. Selalu menyalahkan bawahan yang salah melakukan tugas, tidak mau introspeksi diri. Mereka bersilat lidah dan mencoba manipulasi agar kesalahan ada di pihak lain, di pihak karyawan, di pihak bawahan, bukan mereka, sehingga tidak mau bertanggung jawab. Terima saja kelemahan bos narsis destruktif tersebut, karena paranoid merupakan salah satu sikap mereka yang tidak dapat dirubah oleh orang lain, kecuali oleh mereka sendiri. Kemudian mereka itu menganggap diri sendiri itu sebagai raja. Bos narsis tulen yang destruktif menganggap diri sendiri menguasai dunia. Walaupun mereka kurang pengetahuan tentang suatu masalah, mereka tetap menganggap mereka paling tahu. Mereka mengambil keputusan sesuai kehendak sendiri tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Mereka berakting seperti raja yang lalim, tidak mau mengerti dan tidak terima alasan apabila sesuatu di luar kehendak mereka terjadi. Sikap menganggap diri sebagai raja ini mencerminkan kesombongan bos narsis yang destruktif. Sebagai bawahan, cuek saja dengan tingkah laku seperti itu. Kita tidak perlu melakukan perlawanan karena akan percuma saja. Oke, leaders, begitulah cerita saya mengenai beberapa sikap negatif bos narsis yang destruktif yang tentu saja tidak kita sukai.
Leaders, saya harap cerita saya ini dapat memberi wawasan dan membantu para leaders yang sedang menghadapi bos narsis destruktif. Jadi membantu leaders meringankan beban yang selalu merasa berada di bawah tekanan sehingga stres. Jadi, saya harap leaders dapat lebih enteng ya, lebih enak gitu setelah mendengar cerita ini. Tetapi leaders tidak perlu terlalu khawatir, karena pada dasarnya mereka memimpin tidak akan lama. Pemegang saham akan mendatangkan seorang leader yang jauh lebih baik daripada mereka. Akan tetapi apabila leader sedang menghadapi seorang bos narsis destruktif yang memiliki perusahaan, jangan lupa leaders masih mempunyai pilihan, yaitu bekerja pada perusahaan lain atau mencoba membangun startup company milik sendiri. Oke leaders, apabila leaders mempunyai pertanyaan, masukan, atau mau sharing, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi pada sesi yang lain. Bye-bye.